Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, hari ini ada mata pelajaran PPKN. Kita melanjutkan mata pelajaran yang sudah lama kita daring. Hari ini kita akan membahas tentang yaitu fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, di sini saya langsung saja, anak-anak, kita ada tujuan pembelajaran, kita pakai yang nomor 2. Silakan dicatat. Yang nomor 2 itu kita memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita akan fokus pada tujuan pembelajaran yang nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila itu apa saja? Di sini buku ibu sudah ibu tandai, ada garis pensil. Di sini nanti silakan dicatat dari ujung di sini sampai ujung sini, itu silakan dicatat dan ibu akan menjelaskan. Yaitu di sini sudah jelas kata Pancasila dari bahasa Sanskerta itu panca dan sila. Panca berarti itu 5 dan sila itu berarti dasar. Berarti Pancasila itu 5 dasar adab, akhlak atau asas. Jadi itu. Maka rumusan tersebut di dalam Pancasila ataupun asas itu mempunyai 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu pengertian Pancasila. Di situ ada asas-asasnya. Karena Pancasila itu adalah dasar pedoman orang Indonesia ataupun rakyat Indonesia yang pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam apa? Dalam acara sidang PPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni. Nah, di situ sudah jelas. Nah, bahwa Pancasila itu adalah 5 pedoman untuk rakyat Indonesia yang pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini sudah Ibu tandai. Di sini ada garis pensil. Silakan ditulis dari sini sampai ujung sini. Apa saja sih kedudukan Pancasila? Karena kita di tujuan pembelajaran sudah jelas. Kita ini memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup. Nah, kedudukannya dalam Pancasila ataupun fungsinya itu apa? Yaitu fungsinya Pancasila bagi bangsa Indonesia itu adalah sebagai pandangan. Tadi sudah saya katakan dari awal, itu adalah pandangan ataupun dasar pedoman negara Indonesia. Nah, selanjutnya karena Pancasila merupakan sumber kaidah negara yang berasal dari konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsur negaranya. Akan tetapi, Pancasila sebagai dasar memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, apa saja yang membedakannya? Nah, di sini sudah ada yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sudah saya garis bawahi, silakan nanti dicatat ujung sini sampai sini. Nah, di sini fungsinya apa saja Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sini juga sudah saya tandai, silakan dicatat. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa disingkat yaitu NKRI adalah Pancasila. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Saya sudah kotakin, anak-anak silakan dicatat ini apa saja
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bisa dikatakan way of life, merupakan kesatuan rangkaian nilai luhur. Jadi merupakan itu tuh rangkaian nilai-nilai luhur membentuk suatu wawasan menyeluruh terhadap suatu kehidupan seseorang, bisa dikatakan masyarakat atau bangsa. Nah, di sini ada juga yang Ibu tandai, silakan nanti dicatat. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering disebut way of life. Tadi sama yang saya jelaskan di awal bahwa pedoman petunjuk hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah ke dalam kegiatan atau aktivitas berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah jelas kita mempunyai Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada penjelasannya, gunanya apa sih, penjelasannya apa sih, bahwa kita ini mempunyai Tuhan. Di situ yang selanjutnya nanti akan kita bahas tentang tentang penjelasan. Isinya itu apa saja sih manfaatnya ataupun penjelasannya di dalam Pancasila itu apa saja. Nanti kita akan bahas pada pertemuan depan. Hari ini kita hanya membahas kedudukan dan fungsi Pancasila sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya nanti anak-anak silakan diselesaikan, silakan dicatat, ditutup. Kita akan ketemu pada pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan kita membahas peran Pancasila. Nah, jadi anak-anak semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Silakan dikerjakan, dicatat untuk bahan kalian supaya ketika kalian menghadapi UTS baik itu UAS kalian bisa belajar dan bacanya. Tapi ingat, belajarnya itu tidak hanya dari dewan guru. Kalian mungkin kalau tidak paham, kurang pemahaman, bisa ditanyakan dewan guru ataupun bisa lewat dari materi-materi yang lain, bisa lihat dari buku referensi lain ataupun internet. Mungkin cukup itu saja materi yang Ibu berikan melalui YouTube ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.